Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Adegan berpindah di rumah Luzan beserta istrinya, yaitu Heyun. Yang kini mereka memiliki 2 orang anak wanita. Namun sesaat mereka diserang oleh murid dari Limocho, yaitu Lingbo, yang berhasil menemukan rumah mereka. Alasan ia datang saat ini atas perintah dari Limocho untuk membunuh mereka berdua. Luzan yang kalah bertarung melawannya diselamatkan oleh Sang Ria yang kebetulan datang ke rumah mereka. Melihat hal tersebut, Lingbo segera kabur dari sana. Kedatangan Sang Ria saat ini membuat Heyun menjadi sangat senang karena telah menyelamatkan mereka. Sang Ria saat ini memperkenalkan kedua anak laki-lakinya, yang kanan bernama Wudun, yang kiri bernama Wusin. Mereka pun lanjut mengobrol di dalam. Sang Ria berkata kalau suaminya saat ini masih tergila-gila kepada Heyun. 10 tahun terakhir suaminya ia pasung, namun sesaat suaminya berhasil kabur dan pastinya cepat atau lambat suaminya itu akan datang mencari Heyun. Mereka dipinta untuk berhati-hati. Ditambah lagi, Limocho juga akan datang membunuh mereka berdua. Akhirnya di malam hari, mereka semua hendak pergi jauh. Namun sayang, niat mereka sudah diketahui oleh Limocho dan langsung menghadang jalan mereka. 陆郎，我还头一次见。你到底想要做什么？ Terlihat Limocho berhasil menyandra Heyun dan akan membunuhnya bersamaan dengan kedua anak perempuannya saat ini. Limocho akan melepaskan mereka asalkan Luzan mau kembali bersamanya. Untuk saat ini, Limocho akan melepaskan mereka dan akan menunggu jawaban dari Luzan esok harinya. Singkatnya, mereka semua berkumpul kembali dan berada di sebuah gubuk untuk bersembunyi. Luzan beserta Heyun akhirnya sepakat untuk mengakhiri semuanya ini dengan mengorbankan nyawa mereka untuk dibunuh oleh Limocho. Dengan begitu, Limocho tidak akan mengejar mereka lagi dan anak-anak mereka akan tetap selamat. Ia pun menitipkan kedua anak perempuannya kepada Sang Ria untuk dijaga. 你们这是干什么呀？这2个孩子，快起来吧！ Terlihat kedua anak perempuan Luzan beserta Heyun ini kita sebut saja namanya Mawar dan Melati. Mawar dan Melati sangat bersedih karena kedua orang tua mereka akan mengorbankan nyawa. Luzan sesaat memberikan sapu tangan yang dimana sapu tangan tersebut pemberian dari Limocho. Ia pun membelahnya menjadi 2 bagian dan dipasangkan ke leher kedua anak perempuannya. 可以了。 Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Limocho akhirnya tiba di sana dan langsung menyerang mereka berdua dengan membabi buta. Tak lama kemudian, Santong datang ke sana dan langsung menyerang Limocho dengan tujuan untuk menyelamatkan Heyun. Namun naas, ia tak cukup kuat dan kalah bertarung. Di lain sisi, Sang Ria membawa anaknya beserta kedua anak dari Luzan pergi dari sana. Sesaat mereka bertemu dengan seorang bocah tengil yang bernama Yoko. Dan mulai dari sini, cerita berfokus kepada Yoko yang merupakan pemeran utama di film ini. Di sana Yoko meminta bantuan mereka agar membantunya turun dari pohon tersebut. Mereka semua yang ingin menolong tiba-tiba terjebak di dalam lumpur sedot.
Yoko lalu tertawa dan turun ke bawah, yang dimana semuanya ini memang ulah darinya untuk mengancam mereka. Apabila memberikan uang kepadanya, maka ia mau melepaskan mereka. Saking tengilnya, Yoko hendak mengencingi lumpur tersebut. 快闭上眼睛！ 我尿一绝。 Untung saja datang wanita kecil bernama Fuer, yang dimana ia bersama dengan gurunya untuk menyelamatkan mereka semua keluar dari lumpur hisap tersebut. 走开！走开！ 快，不然还不知道谁吃了谁呢。 Setelah itu, Sang Ria meminta bantuan kepada guru tua tersebut untuk membantu temannya yang saat ini diserang oleh Limocho. Mendengarkan hal tersebut, guru tua tersebut lalu pergi dari sana. Kembali ke mereka, Heiyun akhirnya memilih untuk bunuh diri agar bisa terlepas dari Limocho. 别过来！ 元君，我求求你！元君，元君，元君！ Luzan juga bunuh diri agar bisa tetap bersama istri tercintanya. Limocho menjadi hilang kesadaran. Ia sangat murka terhadap Luzan yang memilih Heiyun daripada dirinya. Ia pun membakar gubuk tersebut bersama mereka berdua. Lalu guru tua datang ke sana untuk menghentikan tindakannya. Limocho yang tak memiliki urusan dengannya memilih pergi dari tempat tersebut. 后会有期。 Singkat cerita, guru tua tadi membawa Santong ke dalam gubuk. Sang Ria sangat bersedih melihat suaminya kini sekarat akibat terkena racun yang diserang oleh Limocho sebelumnya. Sang Ria lalu menghisap racun tersebut hingga suaminya kembali sembuh. 娘娘娘，你干什么？ Namun naas, dirinya yang kini terkena racun itu. Saat ini ada sebuah tanaman obat yang dapat menyembuhkan racun tersebut. Santong kini berniat pergi mencari tanaman obat itu agar bisa menyembuhkan istrinya. Setelah Santong pergi, Sang Ria justru menghembuskan nafas terakhirnya di sana, yang membuat Wudun beserta Wusin, kedua anaknya tersebut, nangis histeris. 娘，你醒醒，娘！ Limocho berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Guru tua tersebut hendak meladeninya bertarung di sana. Namun sayang, guru tua itu kalah melawan Limocho. Tak lama kemudian, kedua anak perempuan dari Luzan yang bernama Mawar dan Melati ini mencoba untuk membalaskan dendam kematian ayah dan ibunya kepada Limocho. Limocho yang hendak membunuh mereka berdua sesaat terdiam karena melihat sapu tangan miliknya yang kini berada di kedua anak itu. Alhasil ia pun tak jadi membunuhnya. Tak lama kemudian, Limocho terkena jebakan Batman yang berada di tempat tersebut. Yang ternyata itu ulah dari Yoko. Dengan percaya diri, ia berkata dirinya pria hebat yang bisa menangkap Limocho. Namun ia tidak sadar kalau Limocho berhasil melepaskan dirinya di sana. Melihat hal tersebut, Yoko hendak membawa mereka semua pergi. Karena tidak sempat, ia hanya membawa Melati saja. Dan sesaat ia terkena racun di tangannya akibat diserang oleh Limocho.
Tak lama kemudian, kedua orang tua Yu-er datang ke sana dan berhasil memukul mundur Limocho. Sang ibu bernama Rong-er dan ayahnya bernama Jing. Namun sesaat, Limocho berhasil kabur sambil membawa Mawar, salah satu anak dari Luzan dan Heiyun. Singkatnya, kini Yoko sedang bersama Melati. Mereka yang saat ini kebingungan harus ngapain, berencana mencari makan. Namun sesaat, Yoko melihat Limocho. Ia pun segera bersembunyi di sana. Limocho saat ini berniat menjadikan Mawar sebagai budaknya. Namun apesnya, ia merasakan gatal di sekujur tubuhnya akibat bertarung tadi. Ia pun menggosok tubuhnya, tanpa sadar ia tertarik sebuah tali hingga naik ke atas. Semua warga yang melihat hal tersebut menyangka hal itu adalah sebuah pertunjukan. Yoko yang cerdik memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta uang kepada warga. Karena ia ketahuan oleh Limocho, ia pun menarik Melati untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun nasib berkata lain, uang yang berhasil ia dapatkan tercecer di jalan, akibat kantong miliknya berlubang. Ia pun frustasi akan hal tersebut, namun ia masih memiliki ide di saat melihat Melati. Ternyata idenya di luar dugaan. Yoko menemui pemilik dari rumah bordil dan menjual Melati di sana. Setelah berhasil mendapatkan uang, Melati ia tinggalkan. Sedangkan Melati sendiri yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum dan terus memakan makanan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan banyak uang, ia pun pergi ke pasar untuk membeli apapun yang ia inginkan. Di pasar itu kebetulan sedang dihebohkan karena ada orang gila yang ketahuan mencuri seekor ayam. Awalnya Yoko tidak peduli, namun sesaat ia teringat di saat dulu ia pernah dihajar akibat ketahuan mencuri satu buah bakpao. Oleh karena itu ia pun membantu orang gila tersebut dan mengganti uang milik warga. Orang gila ini bernama Latao. Yoko di sana terlihat pingsan di tempat. Latao segera mengecek tubuhnya dan menyadari terdapat racun yang kini berada di tubuhnya. Latao lalu membawanya pergi untuk segera diobati. Sebagai ucapan terima kasih, Latao ingin Yoko menjadi anaknya dan ia akan mengajari jurus bela diri terkuat di dunia. Tentu saja Yoko mau mengakui Latao menjadi ayah angkatnya, karena dengan begitu ia akan diajarkan jurus bela diri. Latao lalu berkata kalau ia tidak bisa menghilangkan semua racun di tubuh Yoko, namun ia berjanji akan mengeluarkan semua racun itu secara perlahan. Latao di sana menunjukkan sebuah ilmu bela diri yang bernama jurus katak. Melihat jurus tersebut, Yoko sangat ingin mempelajarinya. Mulai dari sinilah perjalanan Yoko menjadi kuat mulai terlihat terang. Lalu keesokan harinya, Yong-er meminta gurunya ini untuk menerima Wudun beserta Wusin masuk ke dalam sekte bunga persik mereka. Sang guru bersedia menerimanya untuk masuk ke dalam sekte mereka. Sang guru lalu pergi ke pasar untuk membeli arak. Sesampainya di sana, ia menyadari akan kehadiran musuhnya selama ini, yang ternyata musuh bebuyutannya adalah Latao. Mereka berdua pun lalu bertarung di pasar tersebut.
Latao yang setengah gila ini lalu menggunakan jurus katak. Saking kuatnya, aura jurus tersebut membuat semua orang ketakutan. Bahkan guru tua ini harus terpental di sana. Jing lalu turun tangan karena melihat gurunya terluka. Di sana, Jing menggunakan jurus tapak Buddha untuk melawan Latao. Dan jurus tapak Buddha memang sangatlah kuat, sehingga berhasil memukul mundur Latao. Yoko yang menyadari ayah angkatnya dalam bahaya lalu membuat gubuk tersebut terbakar untuk mengalihkan perhatian. Lalu ia pun membawa ayah angkatnya pergi dari sana. Karena Latao saat ini terluka, Yoko menyembunyikannya ke dalam gong besar di sana. Ia pun meneteskan darahnya yang beracun saat ini dengan tujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa memegang gong tersebut. Guru tua beserta Yong-er datang ke sana. Melihat gong tersebut, mereka pun curiga di dalamnya ada Latao. Untung saja Yoko berteriak dan berhasil mengalihkan perhatian mereka. Namun sayang, pelarian Yoko terhenti karena ia berhasil ditangkap. Namun siapa sangka, tanpa ragu, Yoko melawan Rong-er di sana dengan jurus bela dirinya. Melihat hal itu, Jing sangat terkejut karena jurus bela diri yang digunakan oleh Yoko mirip seperti sahabatnya. Ia pun lantas menanyakan apakah ibu Yoko bernama Mu Nianqi. Yoko membenarkan pertanyaannya. Sontak, Jing begitu sangat senang karena anak dari sahabatnya yang ia cari selama ini berhasil ditemukan. Namun Yoko menggigitnya dan segera kabur dari tempat tersebut. Lalu kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Terlihat Jing saat ini sedang bersama sahabatnya yang bernama Yang Kang. Namun suatu peristiwa, Yang Kang berubah menjadi jahat dan bertarung melawan Jing. Diceritakan, Yang Kang ini telah mempelajari ilmu bela diri sesat dan berubah menjadi jahat. Yong-er di sana tak sengaja membunuh Yang Kang hingga tewas di tempat. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan Jing, suaminya. Setelah itu, Mu Nianqi, istri dari Yang Kang ini, datang ke sana. Ia berterima kasih kepada mereka karena sudah berhasil menghentikan kejahatan suaminya saat ini. Meskipun suaminya sudah tewas, ia merasa lega karena apabila tidak dihentikan, maka Yang Kang akan membuat kejahatan lagi ke depannya. Kembali ke masa sekarang. Saat ini, Melati yang saat ini dijual oleh Yoko di rumah bordil hendak pergi karena ia tidak mau menjadi wanita penghibur. Untung saja ia diselamatkan oleh seorang pria dan membawanya pergi dari sana. Ternyata pria ini adalah ayah dari Yong-er dan kakeknya Yu-er. Melihat ayahnya di sana, Yong-er menjadi sangat senang. Namun pria tua ini tidak mau pulang ke rumah karena ingin hidup bebas di luar sana. Ia pun kembali pergi dari sana sambil membawa Melati bersamanya. Sesaat, Yoko tak sengaja bertemu dengan Melati. Ia pun sangat marah karena dirinya dijual di rumah bordil. Pria tua di sana langsung memberi pelajaran kepada Yoko karena bertingkah kurang ajar kepada wanita. Secara bersamaan, Yu-er mencari kakeknya di sana. Melihat Yu-er, pria tua itu pun langsung bersembunyi.
Yoko akhirnya mengetahui kelemahan pria tua itu. Ia pun berkata akan membantunya untuk membawa Yu-er menjauh dari tempat tersebut, asalkan ia dibebaskan. Pria tua itu pun menyetujuinya. Yoko menghampiri Yu-er dan berkata kalau ia tahu keberadaan kakeknya saat ini, asalkan ia membayar sejumlah uang. Yu-er mau tidak mau menuruti perkataannya dan memberikannya uang. Singkat cerita, Yoko membawanya ke tengah hutan, dan lalu ia pun hendak kabur dari sana. Yong-er yang berada di atas pohon segera mengerjainya, yang membuat Yoko tidak bisa bergerak sedikit pun, karena Yoko sudah berani membohongi anaknya saat ini. 美女， Yoko mengira semuanya ini perbuatan dari Yu-er, sehingga ia tak bisa bergerak. Ia pun memaksa Yu-er untuk segera melepaskannya. Yu-er segera menendang burungnya. Alhasil, mereka berdua pun tak sengaja berciuman. Yong-er segera turun untuk membantu anaknya yang telah dilecehkan oleh Yoko. 你 Singkatnya, Yoko menunjukkan keberadaan ibunya, yang ternyata ibunya saat ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jing merasa bersalah karena ayah Yoko tewas dibunuh oleh dirinya bersama istrinya. Namun di sini, Jing beserta Yong-er tidak bercerita apapun. Demi untuk menebus kesalahan mereka, Jing berniat mengajak Yoko masuk ke dalam sekte bunga persik dan tinggal bersama mereka. Namun sesaat, Yoko kembali pingsan. 过， Jing mengecek keadaannya dan menyadari terdapat racun di tubuhnya. Yoko lalu dibawa kembali ke penginapan untuk beristirahat. Saat ini, Jing beserta istrinya berencana membawa Yoko ke sekte bunga persik agar bisa segera diobati. Sang guru berkata kalau ia tidak setuju. Ia memiliki firasat buruk apabila Yoko berada di sekte bunga persik, mengingat ayah Yoko di saat dulu pernah menganut ilmu sesat. Namun, Jing meyakinkan gurunya kalau Yoko tidak mungkin seperti itu dan ia berani bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh Yoko ke depannya. 福儿也累了，福儿，明天一早我们还得赶路呢。 Setelah mereka pergi, Yoko ternyata belumlah tidur. Ia pun telah mendengarkan pembicaraan mereka dan memilih untuk segera pergi karena merasa keberadaannya saat ini hanya akan membuat masalah. Ia pun kembali untuk menemui ayah angkatnya. Namun tiba-tiba guru tua juga mengikutinya. Karena sedari awal ia sudah curiga kalau Yoko menyembunyikan Latao. Gong itu pun dibuka yang ternyata isinya tidak ada orang sama sekali. Yoko yang sudah menyiapkan jebakan di tempat itu lalu mengerjai guru tua tersebut. Dikarenakan ia buta, guru tua itu pun terus saja menyerang sumber suara lonceng di sana hingga kepalanya membentur tembok dan pingsan. 这一下什么仇都报了。 Keesokan harinya, mereka pun hendak berangkat untuk kembali ke sekte bunga persik. Sesaat, Yoko melihat ayah angkatnya yang berada di kapal itu juga. 快走吧，要不然走吧赶不上船了。